Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang pesawat sederhana. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfi Almaratu Solihah, NIM 8781908897 pada praktek IPA di SD. Yang pertama, mengenai pesawat sederhana, yaitu alat yang dapat membantu pekerjaan manusia atau pekerjaan itu menjadi lebih mudah. Tujuannya untuk memperkecil usaha dalam melakukan suatu pekerjaan. Prinsip pesawat sederhana ada prinsip tuas, katrol, bidang miring, dan roda berporos. Pada pagi hari ini saya akan lebih berfokus pada tuas karena sesuai dengan alat bahan yang saya miliki. Yang pertama yaitu tuas. Tuas atau pengungkit merupakan pesawat sederhana yang paling sederhana dan kerjanya dengan mengubah besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Kemudian, contohnya ketika kita membuka kaleng, tentu kita tidak membukanya hanya pakai tangan, tentu membukanya menggunakan tuas, misalkan seperti itu. Lalu yang berikutnya yaitu jenis-jenis tuas. Tuas golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga. Golongan pertama yaitu posisi titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Contohnya di jungkat-jungkit. Kalau kita ke permainan, itu ada jungkat-jungkit lah seperti ini. Jadi titik tumpunya itu ada di tengah. Bebannya di antara beban dan kuasa. Kemudian untuk golongan kedua itu posisi beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Contoh pembuka tutup botol, pemotong kertas, atau di situ juga pemecah kemiri seperti itu. Jadi kayak kalau kita ngupas apel, ngupas wortel itu merupakan salah satu contoh tuas golongan kedua. Jadi kayak serutannya itu merupakan tuas golongan kedua. Selanjutnya yaitu tuas golongan ketiga, misalkan staples. Itu di mana titik tumpu, titik kuasa, okay. Jadi bebannya ada di ujung. Jadi posisi kuasa berada di antara titik tumpu dan saya lanjutkan. Jadi titik kuasanya berada di antara titik tumpu dan titik beban. Seperti itu. Contohnya staples. Selanjutnya bidang miring. Jadi, bidang miring adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang menggunakan papan datar secara miring untuk memudahkan memindahkan benda dari yang lebih rendah ke lebih tinggi. Seperti itu. Contohnya kalau kita mau memindahkan benda, kalau di situ kardus-kardus yang berat, okay, kardus-kardus yang berat itu dimasukkan ke dalam mobil box. Itu menggunakan papan miring lah. Papan miring ini yang dinamakan bidang miring. Ini termasuk namanya pesawat sederhana. Selanjutnya yaitu katrol. Katrol adalah jenis pesawat sederhana berupa roda yang dapat berputar di porosnya dan biasanya digunakan bersamaan dengan tali untuk mengangkat benda. Seperti itu. Biasanya kalau orang zaman dulu itu untuk mengambil air di sumur seperti itu. Terus kemudian ada lagi kalau untuk di bangunan atau para di bangunan proyek-proyek itu biasanya ada namanya crack itu. Jadi untuk mengangkat benda-benda yang berat itu menggunakan katrol. Jadi ujungnya ada katrol seperti itu. Misalkan di mainan anak-anak juga ada. Katrol ini dibagi menjadi katrol
tiga jenis, katrol tetap, bebas, dan majemuk. Kalau tetap, katrol ini tidak dapat dipindah posisinya, jadi menetap. Kalau katrol bebas ini posisinya dapat berubah-ubah dan dapat dipasang maupun dilepas pasang di tempat tertentu. Kalau katrol majemuk ini perpaduan antara katrol tetap dan katrol bebas. Yang terakhir, roda berporos adalah roda yang dihubungkan dengan sebuah poros sehingga dapat berputar secara bersama-sama, seperti sepeda ban, sepeda motor, bannya sepeda, seperti itu. Nah, sedangkan kalau di sini tuas nih, kembali lagi ke tuas. Untuk tuas ini kan ada 3 golongan. Ada jenis tuas golongan pertama, kedua, dan ketiga. Seperti itu. Nah, untuk misalkan tuas ini untuk golongan titik tumpu. Oke. Misalnya di sini ada contoh-contoh tuas ya. Contoh-contoh tuas itu ada banyak sekali yang dapat kita temui. Misalnya di sini ada obeng, ini termasuk tuas, ada obeng, di mana di sini ada titik tumpu, titik beban, sama kuasa, kuasanya di sini. Oke. Kemudian di sini juga ada tang, penjapit. Kalau biasanya orang bilang itu penjapit, oke. Di sini titik tumpunya di sini di tengah. Ini lengan beban atau titik bebannya di ujung depan di sini. Sedangkan yang ini yang panjang ini merupakan lengan kuasa. Jadi ini titik beban, lengan ini titik tumpu, kemudian lengan beban, kemudian di sini ada lengan kuasa atau titik kuasa, titik tumpu. Situ. Kemudian juga ini ada beberapa, misalkan gunting. Nah, ini ada contoh gunting. Titik tumpunya ada di tengah. Kemudian ini lengan kuasanya. Kemudian di sini lengan bebannya, seperti itu. Dan ini ada titik tumpu, LK, ini LB, seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.